Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Welcome back with me Dandy Bike, and then with me the one and only Dandy. Jadi apa kabar kalian semua hari ini guys? Semoga kalian hari ini tetap diberikan kelancaran rezekinya, kelancaran menjalankan aktivitasnya, dan diberikan kebahagiaan dalam menjalankan setiap harinya guys. Amin, namanya Rabbal Alamin. Dan semoga kalian tetap diberikan kesehatan dan rezeki yang lancar oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Jadi di video kali ini kita akan nyoride berkeliling Banyuwangi. Ya enggak lah. Jadi kita akan nyoride dan kita akan bahas sesuatu guys. Jadi semoga teman-teman nggak bosen ya, karena openingnya selalu di sini. Ya nggak selalu sih, kadang-kadang di sini. Ya mau gimana lagi ya, ini kan kampung halaman gitu kan. Jadi di video kali ini kita akan bahas bagaimana sih cara menentukan atau cara memilih bahan bakar yang cocok, yang pas, yang recommended buat kita. Jadi kita nggak boleh sembarangan guys pilih bahan bakar itu, nggak boleh asal-asalan, karena motor ini juga harus pakai bahan bakar yang pas sesuai dengan spesifikasi mesin guys. Jadi misalkan kayak ADV ini nggak boleh pakai bahan bakar yang sembarangan gitu. Mungkin kalau kalian misalkan kalian kayak ADV ini pengennya di pom bensin itu atau di stasiun pengisian bahan bakar itu nggak mau antri, kalian pakai Pertamax, kan jarang tuh antrinya tuh, bahkan bisa dibilang nggak antri kalau di BBM. Kalau di pom bensin kalian pilihnya Pertamax biar gak antri. Terus kalian juga nggak bisa tiba-tiba ADV kalian diisi premium kalau ada. Kalau di Banyuwangi sih nggak ada, udah nggak ada premium. Kalau mungkin kalian pengennya diisi Pertalite, karena mungkin kalau beli Pertalite ya dapat banyak gitu kan, karena harganya juga lumayan, terpaut juga dengan Pertamax. Ya itu nggak boleh guys, kalian harus mengetahui spesifikasi mesin kalian. Jadi ada beberapa panduan dan beberapa tips ala Dandy Bike untuk memilih bagaimana cara menentukan bahan bakar yang cocok untuk mesin kalian guys. Karena kalau salah bahan bakar itu fatal banget loh. Nanti akan saya jelaskan apa akibatnya kalau kita menggunakan bahan bakar yang tidak cocok dengan spesifikasi mesin kita gitu kan. Jadi ada dua hal yang perlu kalian kenal dan perlu kalian ketahui bagaimana cara memilih bahan bakar. Yang pertama adalah kenali spesifikasi mesin kalian dan kenali kompresi mesin kalian. Setelah kalian mengetahui spesifikasi atau setelah kalian mengetahui spesifikasi kompresi mesin dari motor kalian, itu kalian harus mengetahui jenis-jenis bahan bakar berdasarkan RON guys. Apa itu RON? RON itu adalah kalau bahasa apa ya? Kalau bahasa lengkapnya atau kalau kepanjangan dari RON itu adalah Research Octane Number. Jadi apa sih Octane Number itu? Octane Number itu adalah nomor yang diberikan untuk kalau nggak salah memberikan nilai kepada suatu bahan bakar gitu kan guys. Jadi nanti akan saya jabarkan satu persatu spesifikasi mesin atau spesifikasi apa namanya, kompresi mesin itu dari berapa sampai berapa aja, kemudian RON itu dari RON berapa sampai berapa aja gitu. Kalau kalian pengen tahu kompresi mesin apa yang ada di motor teman-teman semuanya, teman-teman bisa kunjungi website dari official dealer atau official websitenya seperti Yamaha, Honda, Suzuki, kemudian apa gitu kan. Teman-teman bisa search aja di official websitenya. Jadi kompresi mesin itu dimulai dari kalau nggak salah sih 9:1, tapi ada juga yang di bawah 9:1. Kalau nggak salah kompresi mesin di bawah 9:1 itu udah termasuk kategori lawas, karena kompresi di bawah 9:1 itu aja udah untuk mesin buatan di bawah tahun 2000 guys, atau 1998 atau 1990-an. Kemudian ada kompresi mesin 10:1.
Itu kalau nggak salah udah kebanyakan digunakan di motor karburator ya guys, yang gunain karburator. Entah itu jenis motor apapun, pokoknya yang pakai karburator itu pasti kebanyakan pakai kompresi mesin 10:1. Dan tahun produksinya udah di atas tahun 1990-an, bahkan di atas tahun 2000-an. Kemudian ada kompresi mesin 11:1. 11:1 itu udah eranya FI atau full injection ya. Itu udah pakai kompresi mesin 11:1. Kemudian ada mesin berkompresi 12:1 seperti ADV ini guys. Gitu, ADV ini untung udah kompresinya 12:1, dan ada mesin yang kompresinya 13:1 ke atas. Itu saya nggak tahu tuh motor apaan tuh. Apa motor 1000 cc kali ya. Dan kalau teman-teman udah tahu kompresi mesin dari motor teman-teman itu apa, selanjutnya teman-teman harus tahu nomor oktan yang direkomendasikan oleh pabrikan atau oleh dealer gitu kan. Jadi oktan number itu dimulai dari ini guys. Saya ambil contoh dari produknya Pertamina, karena ya di sini nggak ada sih yang kayak Shell, Vivo, oli mobil pun jarang di sini. Jadi kita bahas dari oktan yang paling rendah sampai yang paling tinggi ya. Kita ambil contoh di merek Pertamina atau produk Pertamina. Itu ada oktan 88 guys. Oktan 88 itu yang paling rendah. Nggak tahu juga sih kalau ada oktan yang di bawahnya 88. Tapi oktan 88 itu aja udah ini, kalau di Pertamina ada premium. Jadi bahan bakar premium yang udah nggak ada itu oktan numbernya 88 guys. Kemudian ada di atasnya lagi oktan 90. Oktan 90 ini kalau di Pertamina itu ada Pertalite. Kemudian di oktan selanjutnya itu oktan 92. Di oktan 92 itu ada Pertamax. Nah, Pertamax guys kalau di Pertamina. Kemudian ada lagi oktan di atasnya 92 itu ada oktan 98, itu Pertamax Turbo. Nah, gitu tuh kalau dari oktannya. Kalau misalkan teman-teman bingung dari brand lain gimana? Ya di search aja di Google, ada juga komparasi tabel kompresi mesin, kemudian cocoknya pakai oktan apa, nanti akan saya tunjukkan di tabel, ada tabel nanti gambarnya. Kalau di merek lain ya silakan search sendiri, misalkan Shell Power atau Shell apa gitu, oktannya berapa, ya udah pakai yang itu, sesuaikan aja nanti RON-nya atau research oktan numbernya dengan kompresi mesin dari motor teman-teman masing-masing ya. Kalau gimana kalau saya cocokkan, terus gimana cara nyocokinnya bang? Kompresi mesin ini cocoknya pakai apa, kompresi mesin ini cocoknya pakai apa. Oke, jadi berdasarkan yang saya ingat, berdasarkan yang saya pernah baca di internet juga, pernah saya lihat di YouTube juga, itu kalau kompresi mesin teman-teman ada di bawah 9 atau 9:1, itu pakainya premium, direkomendasikan pakai premium. Ini udah banyak banget yang bahas hal seperti ini, dan mungkin di kesempatan kali ini saya akan ingatkan lagi ke teman-teman biar nggak salah guys. Jadi oktan 9:1 ke bawah itu pakainya premium guys. Atau gampangnya gini, kalau kompresi mesin kalian 9:1 ke bawah, itu pakainya RON 88, atau kalau di Pertamina pakai premium guys. Terus kalau kompresi mesin kalian 9:1 sampai 9 sampai 10, itu pakainya yang oktan 90 guys, atau Pertalite. Kalau mesin teman-teman kompresinya tuh 10:1 sampai 11:1, itu pakainya yang RON 92, atau di Pertamina itu pakai Pertamax guys ya. Dan kemudian kalau
mesin teman-teman itu kompresinya 11:1 sampai 13:1 lebih atau di atasnya 13, itu direkomendasikan pakai Pertamax Turbo guys. Jadi tabelnya biar teman-teman nggak sulit memahami apa yang saya bilang, ini dia tabelnya untuk memudahkan mengingatkan teman-teman kompresi yang cocok dengan ron yang cocok gitu guys. Jadi harus masuk, harus cocok pokoknya. Nggak boleh kita misalkan kita ambil contoh ADV ini ya. Jadi kalau ADV ini kompresi mesinnya udah 12:1. Kalau 12:1 itu masuknya udah di antara kompresi mesin 11 sampai 13:1 lebih. Itu direkomendasikan pakai Pertamax Turbo. Di sini nggak ada Pertamax Turbo. Yang paling deket juga nggak ada. Adanya Pertamax saja. Apa nggak boleh sih bang? Kenapa sih nggak boleh kalau pakai bahan bakar yang nggak cocok dengan kompresi mesin? Jadi ternyata ada kekurangan kalau kita pakai oktan yang lebih rendah dari kompresi mesin yang cocok. Juga kalau kita pakai kalau kita pakai ron yang lebih tinggi daripada rekomendasi juga ada kekurangannya guys. Ternyata gitu. Ternyata saya pikir itu kalau kita pakai ron di atas rekomendasi itu bakal lebih bagus. Ternyata juga ada kekurangannya. Jadi nggak boleh, memang ini nggak bisa ditawar kalau masalah kompresi mesin dengan ron ini. Harus memang sejajar dan harus sesuai rekomendasi. Kalau kita rendahkan ronnya, kita bakal dapat kekurangannya, dan kalau kita tinggikan ronnya juga bakal ada kekurangannya juga guys. Jadi kita akan bahas mulai dari apa sih yang terjadi kalau kita pakai ron di bawah dari yang direkomendasikan oleh pabrikan. Jadi kalau kita pakai ron yang rendah, itu jangka panjangnya akan merusak piston dan shield kalau nggak salah. Itu kalau nggak salah pistonnya itu bakal baret-baret, dan worst case nya mesin kalian akan jebol untuk jangka panjang guys, karena pakai ron yang lebih rendah. Kemudian ya of course performa mesin kalian akan tidak stabil, bahkan menjerumus ke nggak enak gitu kan kalau pakai ron yang rendah. Kemudian kalau kita pakai ron yang tinggi, atau kita meninggikan menggunakan ron dari yang direkomendasikan, itu ternyata akan membuat penumpukan kerak karbon di dalam mesin karena efek dari pembakaran yang tidak sempurna. Sebenarnya kalau kita pakai ron yang rendah pun ya memang pembakaran tidak akan sempurna. Kalau kita pakai ron yang lebih rendah, itu kalau nggak salah pembakarannya akan cepat habis sebelum bahan bakar ini masuk kemana gitu. Pokoknya akan cepat habis. Tapi kalau kita tinggikan ronnya, kayak limbah karbonnya itu akan menumpuk di mesin, sehingga menyebabkan performa mesin kalian itu akan menurun, tidak enak katanya gitu. Ya saya juga nggak pernah meneliti sejauh mana, tapi itu berdasarkan apa yang saya tahu dan apa yang saya pernah baca dan apa yang saya ingat sampai sekarang. Kemudian karena bahan bakar ini karena bahan bakar oktan yang terlalu tinggi ini selain menyebabkan kerak yang menumpuk di mesin, itu juga ternyata mencemari lingkungan loh, karena emisinya berlebihan ya kan. Karena ya mungkin kalau spesifikasi mesinnya nggak muat untuk membakar atau mengolah RON 98, itu kemungkinan ya bakal terbuang, bahan bakarnya akan terbuang, kayak nggak dimanfaatin dengan sempurna gitu loh. Jadi ya bahan bakarnya nggak dipakai semua, ada yang dibuang, ada yang kebuang karena nggak bisa diproses oleh mesin. Mungkin seperti itu, dan itu juga menyebabkan tidak baik buat lingkungan. Jadi kita jangan sampai memberikan bahan bakar yang asal-asalan buat motor kesayangan kita, apalagi motor
ini atau motor teman-teman itu baru beli gitu kan, baru beli itu motor kesayangan, itu motor pertama teman-teman yang pakai keringat sendiri belinya, nggak dibelikan orang tua atau bahkan nggak sampai nendang pintu buat dibelikan. Ya teman-teman harus sayangi lah, sesuaikan kebutuhan juga, sesuaikan dengan spesifikasi mesin maksud saya. Kalaupun di jalan ternyata ini bensinnya udah kedip-kedip, ini di pom bensin atau di stasiun bahan bakar ini tersisa cuma Pertalite, misalkan ADV ya udah isi ADV-nya itu 1 liter aja paling enggak sampai di pom bensin berikutnya buat diisi Pertamax atau Pertamax Turbo. Kalau ini sih pakainya Pertamax ya, karena nggak ada Pertamax Turbo di Banyuwangi, jarang. Ya mungkin ada tapi itu pastinya jauh dari rumah saya. Ya ini nanti saya coba akan survei sekaligus jalan-jalan kira-kira Pertamax Turbo ini adanya di mana gitu kan. Dan di next video mungkin saya akan cerita sedikit, sharing sedikit tentang bahan bakar apa yang cocok buat ADV ini. Kira-kira saya juga pernah pakai Pertalite di ADV 160 ini, dan saya akan ceritakan di next episode gimana pengalamannya pakai Pertalite dan dibandingkan dengan Pertamax lebih enak mana. Oke, jadi mungkin segitu dulu aja videonya. Semoga teman-teman dapat teredukasi dengan konten saya yang sedikit sederhana tapi sulit untuk dimengerti karena mungkin penyampaian saya yang belabetan, karena ya saya memang nggak punya good communication skill atau good public speaking skill. Saya termasuk orang yang jarang banget berbicara di depan umum. Jadi ya maafkan saja teman-teman kalau mungkin penyampaian materi saya kurang jelas. Kalau ada yang kurang jelas bisa tanyakan di kolom, bukan kolom deskripsi coy, di kolom komentar. Oke, tulis aja di kolom komentar. Oke, thank you for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa follow akun Instagram dan akun TikTok saya. Semua linknya ada di kolom deskripsi. Thank you for watching. See you in the next video, in the next episode. Ciao. Thank you.